Di kesempatan ini kita akan mengupas satu topik diskusi tentang bagaimana sih kita melihat dan melakukan penilaian pada kategori dokumen di dalam standar akreditasi rumah sakit yang itu dikategorikan sebagai dokumen R atau dokumen regulasi. Jadi dokumen regulasi ini cara penilaiannya itu sebagaimana kita ketahui ada 12 cara penilaian. Berkaitan dengan regulasi, cara penilaiannya itu adalah cara penilaian nomor 4, yaitu kriteria penilaian berdasarkan Kemenkes 1128 dan Perdirjen 1130 tahun 2022. Kriterianya adalah regulasi sesuai dengan yang dijelaskan, dimaksud, dan tujuan pada standar. Jadi surveyor akan melihat apakah regulasi di rumah sakit itu sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada di dalam standar akreditasi rumah sakit Kemenkes nomor 1128 tahun 2022. Selain itu, Kemenkes 1128 tahun 2022 itu adalah ketentuan pemerintah. Dalam hal ini adalah ketentuan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi, apabila sesuatu hal atau satu regulasi itu diatur juga di regulasi di atasnya, misalkan peraturan Menteri Kesehatan ataupun peraturan pemerintah, maka tentu sandaran utama dalam kita membuat regulasi itu adalah ketentuan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih tinggi sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Kemenkes sendiri itu adalah menyesuaikan. Namun apabila regulasi yang paling tinggi itu adalah Kemenkes 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi, maka regulasi itu mengikuti kaidah yang ada di standar akreditasi rumah sakit. Nah, di dalam penilaiannya, apabila berkaitan dengan elemen penilaian yang membutuhkan regulasi, jadi kalau kita ingat kemarin itu cara kita menafsirkan elemen penilaian itu adalah kalimat kunci, nomor 1, nomor 2 adalah makna gramatikal, yang ketiga adalah makna leksikal. Leksikal itu adalah pemaknaannya. Jadi apabila elemen penilaian itu pemaknaannya adalah dokumen regulasi, maka rumah sakit harus menunjukkan dokumen regulasi. Regulasi itu dapat berarti peraturan direktur, keputusan direktur, pedoman pelayanan, pedoman pengorganisasian, ataupun panduan sampai dengan SPO dan program kerja. Itu adalah kaitan dengan regulasi. Dikatakan, surveyor memberikan nilai 10 itu apabila regulasi yang meliputi kebijakan dan SPO lengkap. Jadi kalimat kuncinya lengkap. Lengkap sesuai dengan apa? Sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada pada standar akreditasi rumah sakit. Bila kemudian tidak lengkap, maka surveyor akan memberikan nilai 5. Jadi kebijakan dan SPO sesuai dengan maksud dan tujuan pada standar hanya ada sebagian atau tidak lengkap. Jadi nilainya itu 5. Nah, nilai 0 itu apabila regulasi tidak sesuai atau tidak ada di dalam ketentuan maksud dan tujuan. Jadi regulasi itu berbeda dengan maksud dan tujuan yang ada di dalam standar. Satu pertanyaan yang muncul itu adalah ketika dokumen-dokumen rumah sakit itu dibuat, misalkan tarikan periodenya itu adalah 1 tahun atau 12 bulan pada rumah sakit yang akan dilakukan akreditasi dan rumah sakit tersebut telah terakreditasi sebelumnya, maka tarikan dokumen itu adalah 12 bulan. Nah, apabila ditemukan regulasi yang tidak sesuai, maka rumah sakit dapat kemudian melakukan penyesuaian regulasinya. Jadi misalkan pada telaah daring, nilai kaitan elemen penilaian berkaitan dengan regulasi itu hanya tercapai 5. Artinya regulasi tersebut sebagian atau tidak lengkap. Namun pada saat luring, surveyor itu datang dan rumah sakit bisa mengajukan regulasi yang sudah diperbaharui. Artinya regulasi itu sudah disesuaikan dengan standar akreditasi rumah sakit pada maksud dan tujuan yang ada di dalam standar. Maka pasca ditunjukkan itu dan dinilai oleh surveyor sudah sesuai, maka nilai sebelumnya 5 di survei daring akan menjadi nilai final pada saat telusur lapangan menjadi nilai 10. Jadi regulasi itu kalau dilakukan perbaikan, maka nilainya itu akan naik dari 0 menjadi 5, atau dari 0 menjadi 10, atau dari 5 menjadi 10.
Itu berkaitan dengan regulasi, kesesuaian dengan maksud dan tujuan yang ada di dalam standar. Nah, surveyor akan melihat regulasi itu hanya melihat satu kali pada survei daring. Apabila ditemukan ada ketentuan-ketentuan regulasi pada survei luring, itu kembali lagi bahwasanya proses regulasi adalah ketentuan yang ada di dalam rumah sakit. Jadi regulasi itu sifatnya itu tunggal dan mengatur banyak hal. Jadi apabila ada regulasi yang sama, itu nanti tinggal rumah sakit melakukan perbaikan dengan cara melakukan sinkronisasi regulasi-regulasi yang ada di rumah sakit. Pada kesempatan yang lain, apabila regulasi itu baru dibuat bulan lalu atau 1 bulan sebelum survei, tapi dokumen implementasinya itu sudah 12 bulan sebelumnya, maka itu harus dibaca secara berbeda. Dokumen implementasi itu dibaca sebagai implementasi. Implementasi itu cara penilaian itu banyak, mulai dari rapat, pelatihannya, kemudian rekam jejak kepetuahannya, dan cara penilaian yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui ada 12 cara penilaian. Nah, surveyor untuk menilai itu perlu satu cara penilaian. Jadi dokumen implementasi yang 12 bulan yang lalu tidak dipengaruhi oleh regulasi yang baru dibuat oleh bulan yang lalu karena keduanya memiliki cara penilaian yang berbeda. Jadi demikian sekilas menjawab pertanyaan teman-teman melalui media WhatsApp, bagaimana sih proses kita menilai di regulasi. Jadi regulasi penilaiannya sebagai kesimpulan dia penilaiannya terpisah dari implementasi. Regulasi kaidah penilaiannya adalah sesuai dengan maksud dan tujuan. Sehingga cara survei menilai apakah maksud dan tujuan yang ada di standar akreditasi itu sesuai dengan regulasi yang ada di rumah sakit. Bila lengkap dan sesuai maka nilainya 10. Bila tidak lengkap atau tidak sesuai itu nilainya 5. Bila tidak ada sama sekali itu berarti nilainya 0. Jadi itu demikian ulasan singkat kita tentang bagaimana kita menempatkan regulasi di rumah sakit. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.